Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saudara pernah dengar yang namanya sholawat Nahdlatain? Nahdlatain. Apa itu sholawat Nahdlatain? Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirna wadal watani wa naqdal banati furu'i ma ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Udah. Nah, ini nama pengarangnya ini sudah tidak sangat familiar di Indonesia. Kalau tidak salah pada tahun 2018 beliau diangkat menjadi salah satu pahlawan nasional. Memang beliau berjuang di tanah NTB asalnya, terutama di tanah Lombok Al-Anfanani. Namanya Asy-Syaikh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau adalah pendiri daripada salah satu organisasi terbesar di NTB, yaitu namanya NW atau Nahdlatul Wathon. Organisasi apa itu? NW Nahdlatul Wathon sama kayak lain, sama NU, Muhammadiyah, seperti itu. Bidang pendidikan, kemasyarakatan, dakwah, dai-dai muda, ekonomi dan lain macam, sama. Udah nggak usah dibahas masalah organisasinya, penting sholat. Nah, kita bahas kelebihannya di sini. Kelebihan daripada sholawat Nahdlatain itu di sini, yaitu sekembalinya dari Raudah. Dulu Abuya Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani mengungkapkan dalam kitabnya bahwa dalam kitabnya beliau ya. Dalam kitab beliau Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yaitu sholawat Nahdlatain adalah kunci dari segala rahasia menurut beliau. Siapa beliau? Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dari Al-Maliki aja sudah kebaca bahwa dari Mekah. Bahwa beliau mengungkapkan dalam kitabnya bahwa kunci segala rahasia bersumber pada bacaan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, maka warga Nahdlatul Wathon patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah ditinggalkannya warisan oleh Maulana Syekh selaku pendiri NWDI, NBDI dan NW. Warisan yang tak ternilai harganya dibandingkan dengan suatu apapun, yaitu warisan mengamalkan sholawat setiap kali melakukan kegiatan apapun, khususnya membaca sholawat Nahdlatain. Kenapa? Nah, di sini saya baca ini, saya nggak hafal, saya baca. Ngapain sok pinter ya tak? Saya baca. Kenapa? Karena sholawat Nahdlatain sendiri adalah sholawat yang dikarang oleh pendiri Nahdlatul Wathon, oleh beliau sendiri, yaitu Syekh Zainuddin. Beliau mengarangnya di depan makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, langsung beliau mengarang sholawat ini di depan makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat ini diberi nama Nahdlatain. Nah, biar tahu nih anak-anak muda Nahdlatul Wathon ini, biar enggak TikTok aja bisanya ini. Jangan seperti itu nanti dululah. Isi otak ini dengan ilmu dulu baru TikTok. Sholawat ini diberi nama Nahdlatain karena di dalam sholawat ini terdapat doa yang diperuntukkan untuk dua buah lembaga yang didirikannya, yaitu NWDI Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dan NBDI Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Tuh, paham kan? Baru tahu kan? Makanya subscribe dulu ini channel ini, biar kalian pada tahu nih. Ini yang di subscribe ini yang mama muda semua. Aku goyang mama muda. Aduh, aku juga nonton sih kadang-kadang pas lagi sepi. Bercanda, tapi serius. Kemudian salawat ini berisikan salawat khusus kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada semua para nabi, rasul dan para keluarga dan sahabat mereka.
Kemudian dilanjutkan dengan doa untuk NWDI dan NBDI. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan doa untuk kemaslahatan semua pihak, untuk semua kaum muslimin dan muslimat. Selawat ini disusun pada tahun. Nah, tahun berapa? Tahu kagak? Tahun kelahiranmu aja lupa. Makanya ya Allah, namanya sejarah itu sekarang itu anak-anak pada pintar, sudah dunia modern, gadget, iPad, handphone, udah smartphone segala macam. Tapi yang namanya paham akan sejarah itu sangat miskin sejarah anak-anak zaman sekarang itu. Yaitu disusun pada tahun 1947 atau pada tahun 1366 Hijriah. Tuh, gue lo belum lahir bro. Jadi makanya baca sejarah biar paham. Ketika ia mendapat tugas dari pemerintah untuk menjadi Amirul Hajj dari NTT, negara Indonesia Timur, dari NIT, negara Indonesia Timur. Proses penyusunan selawat nadatain ini berawal dari inspirasi yang muncul pada dirinya ketika berada di Raudhah makam Rasulullah SAW di Madinah. Ini pada diri Maulana Syekh. Pada saat itu ada beberapa ulama yang berasal dari Mesir, Baghdad, dan lain-lainnya ramai-ramai membaca berbagai model dan varian selawat yang dipersembahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat seperti itu, maka ia terinspirasi pun membuat sebuah kenang-kenangan dalam bentuk selawat. Ia kemudian mengambil secari kertas untuk mengorek bunyi atau lafaz selawat tersebut sambil berdiri, duduk, mengoreksi dan meneruskan kalimatnya. Maka dalam waktu singkat itu tersusunlah selawat tersebut dengan rapi. Jadi beliau Maulana Syekh itu bisa mengarang selawat nadatain ini terinspirasi dari beberapa ulama yang ada dari Mesir, dari Baghdad. Nah, beliau ulama-ulama tersebut, orang-orang tersebut membaca selawat untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di makamnya itu berbagai macam variasi. Yang dari Mesir beda sendiri, yang dari Baghdad beda sendiri, mungkin yang dari negara beda sendiri. Nah, dari situ Al-Maghfurullah Maulana Syekh, beliau melihat dan mendengar, kemudian terinspirasilah dari situ. Hampir jatuh, laptopnya hampir jatuh. Beliau terinspirasilah dari situ untuk mengarang selawat ini. Maka bunyinya adalah, penasaran bunyinya? Aku masih kaget. Parah. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammir nahdatal watani wa nahdatal banati fi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Hendak dihafal. Cari di Google juga ada. Ini nyari Google yang itu doang, ya. Oke, bareng saya belajar, nggak usah serius-serius. Bukan belajar, kita saling mengajari. Misal saya ada kekurangan, di kolom komentar kritik, kasih tambahan, jangan kritik doang, kasih tambahan. Oh ini kurangnya bro ini. Nah, jadi saya juga bisa belajar. Oke. Sekembalinya dari Raudhah, kita lanjut sedikit ini kelebihan dan manfaat hikmah daripada selawat nadatain ini. Sekembalinya dari Raudhah, ia membawa dan menyodorkan susunan selawat tersebut kepada gurunya Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad. Begitu teks selawat itu diterima, sang guru spontan tersenyum, merasa senang dan gembira melihat hasil karya dari murid kesayangannya. Jadi guru beliau Al-Maghfurullah Syekh Maulana Abdul Majid menunjukkan hasil karyanya ini, selawat nadatain ini menyodorkan, memperlihatkan atau memberikan kepada gurunya, yaitu Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad. Akhirnya gurunya tersenyum, senang melihat hasil karya itu. Selanjutnya bagaimana? Kita geser. Menurutnya tersenyumlah Syekh Hasan Al-Mashad melihat selawat ini, merasa kagum terhadap untaian selawat tersebut yang di dalamnya terdapat 3 hal penting. Nih perhatikan. Yang pertama, di dalam selawat ini terdapat kalimat bika. Allahumma inna nas'aluka bika, yes, dengan berkat kebesaranmu. Artinya bika dengan berkat kebesaranmu. Jadi dengan secara langsung
bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara yang lain. Nah, ini udah pada paham lah, bisa dijelasin maksudnya apa. Terpinter sekarang. Yang kedua, hal penting dalam selawat ini adalah berselawatnya untuk seluruh nabi dan rasul, tidak hanya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW saja dengan kalimat yang mengenakan wa ala sairil anbiya'i wal mursalin, seluruh nabi dan rasul. Ya juga ya. Saya juga baru tahu ini, tuh kan? Yang cara saya belajar, makanya subscribe ini channel, subscribe udah, yang channel itu lewatin, ini aja dulu subscribe. Kenapa Anda harus subscribe? Karena channel ini masih kecil, nanti kalau udah besar ya jangan subscribe lah. Yang ketiga, dalam selawat ini Asy-Syaikh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tidak lupa mendoakan perjuangan dengan kalimat yang mengatakan wa an tu'ammirna hadatal watani wa nahdatal banati fi furu'ihi ma ila yaumiddin. Tuh. Yang juga baru paham ini, serius. Semoga engkau wahai Allah SWT berkenan memakmurkan NWDI dan NBDI serta cabang-cabangnya sampai hari kemudian. Tuh, dengerin tuh generasi-generasi NW. Jangan selalu bertanya apa yang NW berikan kepadaku, kepada saya. Tapi seandainya NW bisa berbicara, apa yang telah kau berikan untuk NW? Mikir. Makanya jangan pas nyalek doang baru nongol. Aduh. Kalau bisa begitu, saya termasuk salah satu santri. Tapi mudah-mudahan saya diakui oleh Kiai bahwa saya santri Nahdlatul Wathon. Amin amin ya rabbal alamin. Jaya selalu. Selain ketiga hal yang menjadi kegeguman Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad di atas, selawat ini juga berisikan sejumlah permohonan bacaan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni permohonan akan pertolongan Allah dalam menghadapi segala macam malapetaka kehidupan, terbukanya rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, memohon rezeki yang banyak, pemeliharaan diri dari segala macam malapetaka atau bahaya, serta ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala atas segala noda dan dosa, sehingga pada saat meninggal dunia yang fana ini seorang dapat meninggal dalam keadaan bersih. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita baca bunyinya seperti ini. Disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah salawat ini. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirna nawdatal watani wa nawdatal banati fi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tafta' alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Al-Fatihah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Canda-canda sedikit biar sponsor. Ngaji itu kalau serius banget itu jadi gini. Itu kalau serius.